kepengurusan Huda mengalami pemantapan dan penyempurnaan. Dalam Mubes Huda yang ketiga, akhir November 2018, kepengurusan Huda dipimpin oleh Tugu Haji Muhammad Yusuf Abdul Wahab atau Tusuk sebagai Ketua Tanfiziyah dan Tugu Haji Hasanul Basri Hagi atau Abu Mudi sebagai Rais Am Syuriah. Langkah-langkah strategis untuk pengembangan Huda terus dilakukan, semisal penyegaran dan pembentukan pengurus wilayah di seluruh kabupaten kota di Aceh, menggelar rapat kerja dan FGD untuk menyikapi berbagai tantangan aktual Islam dan institusi pendidikan daya di Aceh. Huda juga fokus menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, terutama terkait bidang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Dalam bidang dakwah, Huda melahirkan sebuah program strategis bagi generasi muda, yaitu Training Kader Dakwah, disingkat TKD. Kegiatan ini bertujuan untuk mengisi ruang-ruang kosong dari setelah dakwah, terutama terkait krisisnya pemahaman ilmu fardhu ain di kalangan generasi muda. Hal ini menjadi penting mengingat pembiaran ruang kosong dari dakwah ini adalah sebuah kemungkaran. Melalui kegiatan TKD diharapkan lahir pemuda-pemuda yang cinta terhadap agama serta tumbuhnya kesadaran akan pentingnya ilmu untuk bekal kehidupan dunia maupun akhirat, sehingga setelah tahapan training akan dilanjutkan dengan menghidupkan kajian atau pengajian kepemudaan di kampung masing-masing. Program TKD ini dilaksanakan dengan metode training yang dirancang sedemikian rupa menyesuaikan dengan pola dakwah bagi generasi muda. Tenaga instruktur untuk kegiatan ini terdiri dari kalangan aktivis daya, akademisi, mahasiswa, aktivis organisasi kepemudaan, pendamping desa, dan dari berbagai kalangan yang peduli dan komit dengan tujuan kegiatan TKD. Tenaga instruktur dipersiapkan secara khusus melalui kegiatan Training of Trainers. Hingga akhir tahun 2023, kegiatan TOT telah dilaksanakan di berbagai kabupaten kota di Aceh dengan jumlah peserta mencapai 633 orang. Materi yang disampaikan kepada peserta TKD difokuskan untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pengetahuan dan pengamalan tentang fardhu ain. Di samping materi-materi lain diantaranya orientasi hidup, wawasan ahli sunnah wal jamaah, dan diskusi untuk membangun kesadaran bagi peserta guna menyelesaikan ilmu fardhu ain melalui kegiatan rencana tindak lanjut. Training kader dakwah umumnya dilaksanakan di kampung-kampung dengan melibatkan peserta dari pemuda-pemuda kampung, baik yang dilaksanakan dengan sumber dana swadaya masyarakat maupun dengan sumber dana anggaran pendapatan dan belanja kampung atau APBG, seperti yang dilaksanakan di Kabupaten Biren berdasarkan Peraturan Bupati Biren Nomor 51 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja kampung tahun anggaran 2023. Pelaksanaan TKD dengan dana APBG di Kabupaten Biren telah dilaksanakan di 596 kampung yang tersebar dalam 17 kecamatan melibatkan 13.787 peserta. Secara keseluruhan, hingga akhir tahun 2023, TKD telah dilaksanakan di 680 kampung dengan jumlah peserta 16.409 orang, terdiri dari 15.338 laki-laki dan 1.071 perempuan yang tersebar di 13 kabupaten kota di Aceh. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan training kader dakwah, hasil yang diharapkan adalah tumbuhnya kekompakan dan kebersamaan antara alumni TKD, terutama dalam kegiatan pengajian penyelesaian fardhu ain, baik yang dilakukan di kampung maupun kegiatan-kegiatan pengajian yang dilakukan antar kampung. Selain itu, antar alumni TKD diharapkan terjalin silaturahmi dalam wujud kegiatan-kegiatan positif untuk menumbuhkan keakraban dan kekompakan melalui sharing informasi dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kegiatan pasca pelaksanaan training kader dakwah yang terlaksana antara lain adalah kepemudaan yang dilaksanakan di Takimal Aceh Tengah
Sebagai sebuah terobosan baru dalam rangka memerangi krisis ilmu farduin bagi pemuda, training kader dakwah ini tentu tidak berjalan lancar sebagaimana diharapkan. Terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh pelaksana kegiatan. Kendala dapat berupa faktor internal pelaksana maupun faktor eksternal. Namun demikian, pelaksanaan training kader dakwah ini telah berlangsung meskipun masih perlu penyempurnaan dalam pelaksanaannya di kemudian hari. Menyadari berbagai tantangan dan hambatan dalam melaksanakan kegiatan ini, dukungan moral maupun material dari berbagai pihak sangat diharapkan agar pelaksanaannya ke depan dapat berjalan maksimal dan merata di seluruh kampung-kampung di Provinsi Aceh. Melalui kegiatan TKD ini, diharapkan lahir pemuda-pemuda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara emosional, menjadi pribadi yang memiliki kesalahan sosial, berjiwa tangguh, dan aktif dalam memperjuangkan kebaikan dan perbaikan bangsa.